Lalu kemudian di dalam salah satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah berkata, innal 'abda liyatakallama bil kalimah min ridwanillah la yalqa laha illa yarfa'u Allah biha darajat. Kata Rasulullah, setiap hamba yang mengeluarkan suatu kalimat atau perkataan yang diridai Allah, padahal dia menganggap kalimat itu biasa saja, tapi dengan kalimah itu diangkat derajatnya. Begitu juga, wa innal 'abda la yatakallam bil kalimah min sukhtillah. Kalau ada seorang hamba yang bicara yang tidak diridai Allah, dibenci Allah kalimat itu, la yalqa laha illa yahwi biha fi jahannam. Dia menganggap kalimat itu biasa saja, padahal dengan kalimat itu dia bisa dicampakkan ke dalam neraka. Ini maksudnya apa? Kita kadang-kadang menganggap remeh satu kalimat. Padahal kalimat sederhana bisa berbuah surga. Contoh, nak bangun. Kan sederhana Pak, cuma dua kalimat. Nak bangun. Tapi apa yang sedang kita lakukan dengan kalimat itu? Ternyata kita membangunkan anak kita untuk salat subuh. Ketuk pintu, nak bangun. Dicatat, kita pikir, alah kalimat biasa pun. Ternyata kalimat itu mengangkat derajat kita. Apalagi kalau anak tidak bangun-bangun. Kita sampai berulang-ulang. Bangun enggak? Bangun enggak dicatat. Tapi di dalam catatan yang baik. Berarti sedang berjuang untuk memelihara keluarga. Ya. Kalau tidak bangun, ayah siram. Bertambah lagi tu. Siram dicatat, tidak dicatat, bangun dicatat, semua dicatat. Kita pikir kalimat biasa, padahal dia bisa masuk surga dengan kalimat itu, kata Rasulullah. Makanya jangan fikir sia-sia amal kita. Dan jangan marah di saat isteri kita mepep-pep di rumah. Bisa jadi mepep-pep dia penyebab dia masuk surga. Karena salah satu ciri isteri salihah itu suka mepep-pep. Maka cari isteri yang mepep-pep. Bagus sekali itu. Pagi dia udah marah-marah. Marahnya sama kita. Abang bangun. Rupanya kita yang enggak salat subuh. Bangun enggak? Kalau enggak bangun siram nih. Lalu kita nyaut. Berani siram, kuceraikan. Kita masuk dalam neraka, isteri masuk dalam surga. Makanya Nabi menyambung. Ada hamba yang berbicara buruk. Tidak diridai Allah. Dia pikir remeh. Padahal dengan itu dimasukkan ke dalam neraka. Jahannam. Jadi kadang-kadang sambil duduk, keluar. Atau kita kadang-kadang tersepak batu. Keluar kalimat yang indah-indah dalam bahasa Aceh. Keluar. Karena kebiasaan. Tercatat tu. Kalimat pap ini, pap. Dicatat semuanya tu. Jangan fikir remeh. Mungkin kalimat itulah yang memasukkan kita ke neraka. Begitu kata Nabi SAW. Maka hati-hati ketika mengeluarkan kalimat. Makanya Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, bicaralah yang baik-baik. Kalau tidak bisa, usmut, diam saja. Maksudnya, yang percaya neraka itu akan membakar semua mulut yang berbicara buruk, maka bicaralah yang baik. Kalau engkau percaya itu. Atau kalau tidak bisa, diam saja. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, ini perjalanan tentang bagaimana malaikat mencatat dan mengawasi kita sampai setiap kalimat tercatat. Lalu kemudian, apakah malaikat juga mencatat amalan dalam hati kita? Ini enggak keluar dari bibir nih, tapi bergerak-gerak hati, Pak, bergerak-gerak. Apakah dicatat atau tidak? Kalimah tadi dalam surat Al-Infitar, Allah mengatakan ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat itu tahu semua pergerakanmu. Dipakai fi'il mudhari' itu. Ya. Malaikat tahu apa yang engkau lakukan, sedang lakukan, dan yang akan engkau lakukan. Kalimat akan engkau lakukan itu belum dilakukan, baru bergeser di hati. Jadi baru
hati yang bergerak, tapi malaikat sudah tahu. Makanya Rasulullah mengatakan, dalam diri kita ini ada satu daging. Kalau daging itu baik, baiklah kita. Kalau daging itu buruk, maka buruklah kita. Ala wahyal qalbu, daging itu adalah hati. Malaikat tahu pergerakan hati. Dalam hadis disebutkan, dalam hadis riwayat Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, "Iza hamma 'abdi bisayyi'atin." Jadi hadis qudsi. Allah berkata, ketika hambaku berniat melakukan satu keburukan, fala taktubuha. Kata Allah pada malaikat, jangan tulis dulu. Kalau hamba ingin berbuat keburukan, jangan tulis dulu. Fa in amalaha faktubuha sayyi'ah. Kalau dia jadi melakukan keburukan itu dengan anggota tubuhnya, baru engkau tulis. Jadi kan dari situ bahasanya kan malaikat sudah tahu duluan, ini mau berbuat buruk ni. Ini mau berbuat buruk ni. Kata Allah, jangan tulis dulu. Lihat dia jadi tidak berbuat buruk. Kalau jadi, tulis. Tidak jadi, kita lihat berikutnya. Kata Rasulullah, wa iza hamma bihasanatin. Kalau seorang hamba berencanakan berbuat baik, falam ya'malha, walaupun dia belum berbuat, baru rencana. Ni rencana mau sedekah ni ke masjid. Mau rencana, baru rencana. Udah 20 tahun baru rencana. Tiap-tiap hari rencana. Ya, insya-Allah sedekahnya sedekahnya. Lu wakaf insya-Allah kata dia. Ini baru rencana. Apa kata Allah? Faktubuha. Yang bergeser di hatinya, bergerak di hatinya ingin berbuat baik, tulislah kata Allah. Berapa yang harus ditulis? Hasanah, satu kebaikan. Satu kebaikan. Fa in amalaha, kalau jadi dia sedekah, kalau jadi dia mewujudkan kebaikannya, faktubha 'ashran, tulislah dia 10 kali lipat. Makanya kita ini dihargai Allah, yang baru rencana berbuat baik sudah ditulis seperti berbuat. Maka hari ini yang rencana naik haji, walaupun meninggal atau dipanggil 30 tahun yang akan datang, itu dengan mendaftar dianggap sudah dapat satu haji. Karena Rasulullah mengatakan, tulislah satu kebaikan. Sudah dapat itu pahalanya. Kalau jadi, berubah menjadi berkali lipat. Baru mabrur surga. Maka jangan sampai enggak ada rencana daftar. Karena ada orang yang dibisikkan syaitan, tu apa kita daftar? Kita daftar pun nanti umur 75 kita baru dipanggil. Itu 75 sudah cuci darah. Jangan rencanakan cuci darah. Kalau kita rencanakan, betul-betul cuci darah. Sama kayak orang hari ini, nanti kita buat WC duduk, nanti kalau sakit, ada WC duduk, itu betul-betul sakit. Daftar saja. Ini ada yang rencana berkorban, tapi sudah 5 tahun enggak pernah berkorban. Dapat pahala rencana. Tapi kalau rencananya tulus, betul-betul memang ingin rencana. Tapi kalau rencana itu dia tipu sendiri, dia tahu ni enggak ada ni sebenarnya, cuma mau nipu malaikat aja, kata dia. Itu enggak ada, malaikat sudah tahu duluan itu. Maka semua pergerakan hati itu tahu malaikat. Jadi jangan fikir bisa tipu malaikat. Ni aku rencana beget. Tapi sebenarnya hana lu mengalaganya. Itu malaikat sudah tahu apa yang Allah muliakan. Jadi intinya dengan hadis-hadis ini sebenarnya malaikat tahu pergerakan hati. Nah, dalam hadis yang lain disebutkan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim. Qalatil malaikah, Rasulullah berkata, qalatil malaikatu rabbi zaka 'abduka yuridu an ya'mala sayyi'ah. Jadi malaikat melapor ke Allah, ya Allah, ini ada hambamu ingin melakukan keburukan. Wa huwa absara bihi. Sedangkan Allah sudah tahu duluan tentang hamba yang dimaksud. Faqala, lalu Allah berkata, irqabuhu, awasi terus hamba itu, kata Allah. Ini malaikat lapor, ya Allah, ini ada hamba mau melakukan keburukan. Kata Allah, awasi terus. Allah tahu tentang hamba itu. Fa in amalaha faktubuha lahu bimisliha. Kalau keburukan itu jadi dia lakukan, baru engkau tulis satu kejahatan, enggak dikali lipat. Jadi kalau keburukan baru berniat, enggak dicatat, disuruh awasi saja. Jadi malaikat disuruh awasi oleh Allah, coba tunggu.
Tunggu, apakah dia lanjut keburukannya atau tidak. Oh, rupanya jadi. Ketika jadi, tidak disuruhkan 10 kali lipat. Tadi waktu kebaikan kalau jadi 10 kali lipat. Kalau kejahatan, catat bimisliha. Cukup catat sesuai dengan kejahatannya saja. Yang berzina, dosa zina. Ya. Yang main judi, dosa main judi. Tidak dicatat 10 kali berzina, 10 kali main judi. Lihat bagaimana sayangnya Allah kepada kita. Sebenarnya, kalau kita mau berfikir jernih, Allah itu sedang merencanakan surga untuk kita semua. Jadi dikecil-kecilkan tu, dikecil-kecilkan yang jahat-jahat dipendam-pendam, pendam. Yang sudah buat jahat pun dipendam-pendam cuma satu. Begitu taubat dihapus semuanya. Begitu puasa Arafah dihapus semuanya. Begitu Ramadan dihapus semuanya. Pulang haji, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajja wa lam yafsuq wa lam yarfus, barang siapa yang berhaji dalam semasa-masa haji dia tidak melakukan fusuk, enggak ada pelanggaran ihram, enggak ada rafas, enggak ada kalimat-kalimat jorok selama haji, raja'a ka yaumi waladathu ummuh, kata Rasulullah, dia pulang ke tanah airnya seperti lahirnya seorang bayi dari rahim ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Haji dihapuskan segala-gala. Jadi Allah ingin kecil-kecilkan kesempatan untuk masuk neraka. Jadi ditutup pintu neraka itu, dikecil-kecilkan, jangan masuk ke sini. Begitu berbuat amal baik, dibesar-besarkan. Besar pahalanya, menggunung-gunung pahala. Ya, mengunjungi orang sakit, datang cuma sebentar, amplop cuma 5,000, tidak ada kuih seli. Ya. Jangankan kuih seli pun enggak kita bawa. Datang cuma dari maghrib sampai isya, berapa pahalanya? Didoakan oleh 70,000 malaikat sampai subuh. Malaikat tidak peduli, mau amplop 5,000 lah. Yang penting engkau telah datang ke tempat saudaramu yang sakit. 70,000 malaikat mencatat, mendoakannya sampai subuh. Masya Allah, sampai subuh, Pak. Lihat apa rencana Allah. Allah sedang merencanakan kita masuk surga. Maka bersyukurlah kepada Allah. Keluarkan 3 juta beli kambing sebagai rasa syukur kita. Bakery mati. Syukurilah tentang nikmat Allah ini. Lalu Rasulullah menyambung, wa in tarakaha, kalau seandainya dia tidak jadi melakukan perbuatan buruk itu, faktubuha lahu hasanah, catat kebaikan, satu kebaikan. Enggak jadi disuruh catat kebaikan. Lihat bagaimana, subhanallah. Mau berbuat buruk, jangan catat, kata Allah. Jangan catat. Sampai jadi. Kalau jadi, catat sesuai dengan keburukan. Jangan kali lipatkan 10. Kalau dia tidak jadi, ini udah rencana nih, pencuri udah rencana. Udah keliling-keliling, udah mantau, Pak. Mantau rumah mana yang ada, yang bisa dicuri. Rupanya ketemu anjing. Anjing galak, mengejar pencuri. Enggak jadi. Akhirnya pencuri itu berkata di hatinya, ini sepertinya memang aku tidak diizinkan untuk mencuri. Ketika tidak jadi, apa kata Allah kepada mereka? Tulis satu kebaikan. Dapat pahala itu pencuri, karena enggak jadi, Pak. Anjingnya dapat pahala juga. Karena yang ngejar pencuri anjing. Mana ada pahala untuk binatang yang tidak ada taklif, tidak ada syariat untuknya. Nah, Masya Allah, disuruh catat, enggak jadi berbuat baik. Ini kita mau menuju ke Medan nih, uang udah ada, tiket udah dipesan. Ya. Nah, sudah berencana menuju ke Medan, dalam hotel sudah ada germo yang kita hubungi, ingin berzina. Di tengah jalan, hati tiba-tiba tidak enak. Ya. Atau tiba-tiba dapat WA dari isteri, yang hodeja ayat. Kata isteri. Langsung putar balik kita, Pak. Enggak jadi. Lalu kita sadar, ini sepertinya peringatan dari Allah. Masya Allah, tidak jadi, uktub lahu hasanah, kata Allah. Tulis kebaikan untuknya. Kenapa ditulis kebaikan? Innama tarakaha min ajli. Dia itu meninggalkan perbuatan buruknya karena takut pada diriku. Berarti yang dapat kebaikan itu yang enggak jadi karena sadar. Bukan enggak jadi karena takut isteri. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala,
Itu contoh ternyata malaikat tahu pergerakan hati kita. Kemudian setelah dicatat, di mana diletakkan catatan amal itu? Diletakkan dalam sahifah. Ini di dalam tafsir At-Tabari disebutkan berdasarkan surat Al-Isra ayat 13 dan 14. Saya bacakan terjemah kerana waktu singkat padat ini. Saya bacakan terjemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf, Al-Hasan Al-Basri menjelaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala berdasarkan keterangan dari Rasulullah itu mengatakan, beramallah sesuka hatimu, sedikit atau banyak, sampai engkau mati, lembaranmu akan dilipat dan dijadikan di lehermu bersamamu di dalam kuburmu sampai engkau keluar di hari kiamat. Dan kemudian dia berkata, tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya, lalu kami gantungkan di lehernya sampai hari penghisaban. Dan ini cocok dengan surat Al-Isra ayat 13 dan 14. Jadi semua catatan amal kita itu nanti dikumpulkan. Catatan-catatan itu sebelum dinampakkan, dijadikan sebagai teman hidup di alam kubur sampai hari kebangkitan kita. Kalau baik, maka kita mendapatkan keringanan. Kalau buruk, diberat-beratkan dengan catatan amal itu. Dan yang terakhir, apakah setelah mati masih dicatat oleh malaikat? Ini sudah mati ni. Masih tidak dicatat oleh malaikat? Ternyata jawabannya masih dicatat bekasan peninggalan amal kita. Dalam surat Yasin ayat 12 Allah menyebutkan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Apa kata Allah? Inna nahnu nuhyil mauta, kami bisa menghidupkan yang mati, wa naktubu ma qaddamu, juga kami tulis semua yang telah si mati ini lakukan sebelumnya. Kami tulis semua. Apa yang ditulis? Tergantung catatan yang kita, tergantung bekasan amal yang kita tinggalkan. Kalau amal itu baik, kita pernah mendirikan balai pengajian. Kita sudah mati, Pak. Pengajian itu kita yang hidupkan, kita yang bangun pertama. Semua yang ngaji di situ, semua yang berbuat baik di situ, semua dialirkan, terus dicatat oleh malaikat. Jadi malaikat catat terus, ini untuk fulan, ini untuk fulan, untuk fulan. Kita yang pernah berikan permadani, yang pernah berikan semen di masjid, masjid manapun, disambung orang hidupkan masjid itu, malaikat terus mencatat, ini untuk fulan, untuk fulan, untuk fulan, setiap waktu sampai datang hari kiamat nanti. Makanya ini cocok dengan hadis Nabi, man sanna sunnatan hasanatan, yang memperkenalkan kebaikan di dunia diikuti oleh orang lain, ternyata menjadi catatan malaikat. Kita sudah mati, tetap dicatat. Sebaliknya, yang pernah buat kedai kopi, menyediakan wifi, orang main judi, game online di situ, bertemu dengan skater, kakek tua berbaju merah. Kita sudah mati. Kedai kopi itu bertambah maju. Malaikat datang ke kedai kopi, mencatat, ini dosa, dosa, untuk fulan, untuk fulan, untuk fulan. Terus sampai hari kiamat. Begitulah terlaknatnya orang-orang yang memperkenalkan keburukan. Dulu sebelum dia jadi pimpinan di kantor itu, tidak ada kutipan liar, tidak ada pungli. Semenjak dia jadi pimpinan, pungli berlaku. Dia sudah dipindah ke Papua, pungli itu nggak bisa dihilangkan lagi. Semua, kalau dia mati, ini si pimpinan itu, dia mati, semua kejahatan di kantor itu, dia yang memperkenalkan pertama. Dicatat malaikat, dicatat. Terus yang melakukan pungli berikutnya, dicatat. Dulu sebelum dia presiden, tidak ada kejadian seperti itu. Semenjak dia presiden, saya sebut dia, nggak sebut nama orangnya, Pak. Ini presiden di Jamaika, Pak. Semenjak dia jadi presiden, kejahatan bertambah-tambah. Orang makin jahat, orang makin macam model. Mati dia, dicatat oleh malaikat kejahatannya, walaupun bukan dia lagi yang melakukan, tapi bekasan dari amalnya. Maka berhati-hatilah, karena malaikat tidak akan pernah lelah mencatat semua kebaikan dan keburukan kita. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, lakukanlah amal baik, jangan sampai meninggalkan dosa di antara sesama kita. Mudah-mudahan ini menjadi bahagian yang perlu kita ingat dengan iman kita melalui malaikat Allah Subhanahu wa taala.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.